Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke, pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melakukan persemaian, ya. Dan persemaian ini adalah salah satu proses budidaya yang setiap pembudidaya, mau profesional, mau pemula, mau semi pemula juga harus melaluinya, ya. Sebelum kita menanam tentunya kita harus menyemai, kecuali yang bibitnya dibeli langsung di tempat-tempat persemaian, ya. Tapi bagi para petani yang memang menghasilkan bibit sendiri, proses budidaya ini pasti harus dilalui. Iya, buat pemirsa yang ingin melakukan proses penyemaian sendiri, kali ini kita akan coba memberikan informasi syarat-syarat yang harus dilakukan dalam proses persemaian, khususnya, ya, ini dalam tanda kutip khususnya bagi pemirsa yang tidak punya alat semai yang memadai, seperti try-semai, ya. Try-semai itu yang bisa dibeli di toko-toko. Kalau kita tidak punya yang seperti itu, nggak usah khawatir. Nah, ini solusinya adalah pemirsa bisa menggunakan apapun, ya, yang ada di rumah. Misalnya nih, bekas-bekas tong seperti ini, ya, yang seperti ini, apa sayang? Apa? Lo es krimnya kan ada di sana, udah dibelikan. Sana. Ya udah dicuci tangan dulu. Es krimnya minta tolong sama mama. Ambilkan. Tadi ditaruh di kulkas, kamu benyek tadi es krimnya. Sorry pemirsa, ada iklan lewat. Jadi iklan tidak berbayar lewat. Bagi pemirsa yang hanya memiliki bekas-bekas wadah gitu, bisa dimanfaatkan, ya. Solusinya bisa dimanfaatkan. Contoh seperti saya nanti akan menggunakan bekas galon seperti yang itu tuh, yang di belakang tuh banyak. Nah, ini. Nah, ini yang sudah saya siapkan di depan. Hop. Ini yang punya bekas galon atau polybag, ya, polybag bekas gitu tuh bisa dimanfaatkan pemirsa. Tetapi ada syaratnya pemirsa. Nah, syaratnya apa saja? Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh, supaya informasi yang pemirsa terima juga tidak separuh-separuh. Oke? Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan ke syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, yang paling tidak yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan media-media bekas seperti ini, polybag misalnya, atau galon bekas seperti ini. Saya ingin menunjukkan dulu bibit yang kita benih benih yang akan kita semai kali ini adalah benih cabai, ya. Informasi harga cabai per hari ini, ya. Tadi pagi saya ke pasar, harga cabai ini bulan Juli, ya, bulan Juli 2024. Harga cabai tadi seperempat saya beli itu 15.000, berarti 1 kilonya 60.000. Udah lumayan. Ini harganya lumayan bagus buat yang pengen nanam cabai. Ini saatnya nih, bulan Juni, Juli, nanti di akhir tahun biasanya kayak tahun kemarin tuh sampai 100 ribuan lebih harganya per kilo. Nah, ya, jadi yang kita akan tanam adalah cabai. Nah, ini benih dari produknya siapa ini, saya nggak tahu, nggak usah disebut, ya. Ini nih nggak usah disebut pokoknya. Ini dikasihkan sama teman saya. Kebetulan teman saya dulu waktu SPMA, teman satu kamar, teman akrab banget, kerja di perusahaan benih ini. Kemudian saya minta untuk dikirimi kemarin. Dia kirimi satu bungkus ini. Isinya berapa gram nih? Isinya kayaknya 1000-an biji nih. Sebentar. Isi bersih 2250 butir, ya. 2250 butir. Nah, kalau dibaca di sini persentase kemurnian benihnya 99,5%. Kemudian persentase daya tumbuh 85%. Artinya dari 2000
250 butir ini kira-kira hanya 85%-nya yang bisa tumbuh dengan optimal ya. Sisanya ya bisa mati atau bisa tumbuh tapi tidak maksimal. Ya pemirsa, kalau benihnya sudah ready, maka kita akan lanjutkan ke tahap ini ya, persiapan medianya dulu. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa media semai bagi yang tidak punya tray semai yang bisa dibeli toko-toko itu, kita bisa memanfaatkan apa saja yang yang bisa kita manfaatkan yang ada di pekarangan kita yang kita punya tentunya ya. Contohnya polybag bekas juga bisa digunakan. Kemudian ini saya akan menggunakan galon. Nah, ketika kita ingin menggunakan galon semacam ini atau polybag ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan betul-betul ya, supaya benih-benih yang akan kita tumbuhkan, yang akan kita semai di media tanam ini bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi jangan lupa, yang pertama perhatikan polybagnya atau galon ini dilubangi ya. Jangan tidak dilubangi karena nanti khawatir kalau misalnya tidak dilubangi bisa saja air yang kita gunakan untuk menyiram tergenang, kemudian benihnya justru terlalu lembab dan akan mengalami proses pembusukan, jadi nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian yang kedua pemirsa, yang harus pemirsa perhatikan betul adalah jumlah media media tumbuhnya ya. Kalau di sini saya menggunakan campuran tanah dan sekam ya, campuran tanah dan sekam. Nah, campuran tanah dan sekam yang kita yang kita berikan di galon ini, kalau bisa itu agak banyak ya, 15 cm ini udah oke lah ya, untuk menumbuhkan benih-benih cabai ini. Kemudian hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah luas penampang dari media semai yang akan kita gunakan ya pemirsa ya. Luas penampang itu yang seperti ini pemirsa nih. Jadi yang dimaksud dengan luas penampang media semai yang kita gunakan ini adalah ya ini ya pemirsa ya. Ini luas dari luas penampangnya itu ya seperti ini. Nah, ini kalau di diameter kurang lebih ini diameternya 22 sampai 25 cm. Nah, kenapa kita harus memperhatikan luas penampang ini? Ini kaitannya dengan jumlah benih atau jumlah biji yang akan kita semai di sini pemirsa. Jadi jangan juga nanti karena luas penampang kita ini tidak terlalu besar, kemudian benih yang kita tabur di sini 100 biji misalnya. Jadi terlalu padat nanti pemirsa. Nah, kalau terlalu padat ini resikonya akan sangat banyak sekali ya. Resiko-resiko yang terjadi kalau persemaiannya terlalu padat. Di samping misalnya nanti ketika dia sudah besar, kita dalam proses memisahkan, mencabutnya, dia biasanya itu nempel-nempel dan memisahkan satu dengan yang lainnya itu dari akar-akar yang saling berkait itu akan sangat sulit, dan ini akan menyebabkan bisa mengakibatkan tanaman stresnya itu menjadi lebih tinggi, dan akhirnya kalau tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditangani, bisa jadi tanaman akan mati ya, bisa jadi akan mati sebelum pindah tanamkan gitu ya pemirsa ya. Jadi itu ya pemirsa, luas penampangnya ini berpengaruh terhadap jumlah benih yang akan kita tabur di sini. Ya pemirsa, kalau melihat benih ini ya, ini kayaknya sudah oleh pabriknya ya, oleh perusahaan benihnya sudah diberikan treatment khusus ya. Ini saya lihat warnanya sudah agak kuning. Saya nggak tahu ini apa yang digunakan, tapi kalau pemirsa ingin membuat sendiri benih atau belum menemukan benih yang belum ditreatment, bisa menggunakan ini ya, larutan kunyit begitu bisa ya sebagai pengganti. Ini saya nggak tahu nih yang kuning ini apa ini, mungkin insektisida apa, ditambah juga mungkin ada biasanya kan untuk mencegah jamur, bakteri itu ada khusus ya untuk treatment yang
diberikan ke benih-benih seperti ini. Oke, ini saya bariskan rapih aja ya. Walaupun sebenarnya tidak harus seperti ini pemirsa ya. Kalau pemirsa ingin langsung tebar begini aja udah bisa. Cuman karena memang biar lebih rapi aja, nanti pas memindahnya juga nggak terlalu ribet. Ya kita bariskan aja dia biar rapi gitu kan. Nah, dan model seperti ini juga sebenarnya lebih irit, lebih efisien dari segi apa namanya biaya gitu itu. Kalau misalnya ini dalam jumlah gede hektaran begitu kan, kalau ditabur begini nih ya eman-eman ya, ada beberapa nanti yang lengket satu dengan yang lain dan hanya dipakai satu tanaman atau satu bibit gitu kan, yang satunya dibuang kan, itu nggak efisien banget gitu ya. Walaupun kita menanamnya di pekarangan seperti ini dan versi apa namanya dengan versi kecil-kecilan, apa namanya, tetap memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal semacam itu ya. Oke, jadi kita usahakan berbaris rapi. Ini kalau dihitung tadi perkiraan kita itu 50, ini bisa lebih nih kayaknya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Satu baris gini 10. Yang kesini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Tapi yang kesini ada tidak 10 baris ya. Ya kurang lebih 60-an lah. 60-an biji ya, 60-an benih. Ya pemirsa, jadi kalau misalnya tadi daya tumbuhnya 85%, berarti kalau misalnya ini yang kita taburkan ini 60 ya, kurang lebih 60. Berarti yang tidak tumbuh itu sekitar 9 sampai 10 ya. Ya, yang tumbuh sekitar 50-an benih nanti ya yang tumbuh. Nanti kita cek sekalian ya. Kita cek apa daya tumbuhnya itu sesuai dengan yang ada di label atau tidak. Sekaligus ya kita lakukan pengecekan daya tumbuh di sini. Oke ya pemirsa ya. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.